Hey hey hey, selamat datang lagi channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Oke, gak perlu pembukaan panjang lebar. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. 2, 3, aku banyak yang suka. Ini dia lanjutan anime Nanbaka. Ingat jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Ada sebuah penjara yang berisi para tahanan-tahanan yang paling berbahaya di dunia. Dan penjara ini bernama Penjara Nanbaka. Dan anime ini berfokus pada sel nomor 13. Yang berisi para tahanan yang dijuluki sebagai para tahanan super. Karena mereka semua pernah kabur dari penjara sebelumnya. Para tahanan sel 13 itu bernama Uno sang pejudi, Nico sang pengguna obat-obatan, Jugo si ahli kunci, dan Rock sang berandalan. Bahkan juga di penjara Nanbaka, mereka pernah mencoba untuk kabur. Tetapi sayangnya, mereka ketahuan oleh pengawas yang bernama Hajime. Hajime ini merupakan pengawas yang mengawasi sel 13, dan juga si Hajime ini adalah orang terkuat di penjara Nanbaka. Karena akan tahun baru, di penjara Nanbaka akan diadakan turnamen tahun baru, di mana para tahanan bekerjasama dengan para pengawas tiap sel mereka. Kelompok Hajime akan bertanding melawan kelompoknya Monyet, si Ayam, dan juga si Angsa. Pertandingan pertama, Rock berhasil menang melawan kelompoknya pengawas yang bernama Monyet. Dan pertandingan kedua, Uno yang berhasil menang. Dia melawan kelompok pengawas Ayam. Dan sebentar lagi akan diadakan pertandingan ketiga. Sebelum bertanding, Nico pergi ke toilet. Di sana dia melihat seorang pria yang terbang. Pertandingan keempat antara kelompok Hajime dan Monyet akhirnya dimulai. Di kelompok Monyet, ada pria terbang yang bertemu dengan Nico sebelumnya. Dan pria itu bernama Upa. Nico langsung jadi bersemangat dan dia ingin mengikuti pertandingan ini. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Hajime bertarung melawan Monyet. Dan Nico bertarung melawan Upa. Nico langsung meminta untuk menjadi muridnya Upa. Karena Nico ini pengen terbang. Upa gak mau mengajarkan Nico. Dan Upa langsung mengeluarkan jurus Kamehameha untuk menghadapi Nico. Tetapi untungnya, si Nico masih hidup. Dan mereka berdua lanjut bertarung. Upa mengeluarkan jurus Kamehameha lagi. Dan Nico kali ini berhasil meniru Kamehameha itu. Dan akhirnya, Nico berhasil mengalahkan Upa. Sedangkan Hajime juga berhasil mengalahkan Monyet. Dan kelompok sel 13 akhirnya memenangkan pertandingan ini. Sekarang tibalah di pertandingan terakhir. Kelompok Hajime bertarung dengan kelompoknya Angsa. Hajime bersama dengan Jugo di pertandingan ini. Sedangkan Angsa membawa seorang pria yang bernama Musashi. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Mereka semua bertarung dengan sangat sengit. Hajime lebih unggul daripada si Angsa. Hajime pun akhirnya menang melawan Angsa. Tetapi di sisi lain, Jugo tertekan melawan Musashi. Bahkan Jugo sampai sekarat. Musashi mengeluarkan kata-kata yang sensitif ke Jugo. Dan tiba-tiba si Jugo itu mengamuk. Tetapi Musashi itu lebih kuat. Karena si Musashi ini punya kekuatan api. Karena merasa hampir mati, Jugo akhirnya menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan Jugo sangat tak terkendali. Jugo sekarang bagaikan seorang monster. Dia sampai-sampai menyerang para penonton. Jugo juga menghajar Musashi habis-habisan. Ternyata di masa lalu, Musashi pernah dikalahkan oleh Jugo.
dan kini dia ingin balas dendam ke Jugo. Para pengawas mencoba untuk menghentikan pertarungan mereka. Si monyet, si ayam, dan juga si angsa mencoba untuk menghentikan Musashi. Kombinasi mereka bertiga akhirnya bisa menghentikan Musashi. Sedangkan Hajime, dia mencoba untuk menghentikan Jugo. Teman-temannya Jugo juga ingin menghentikan Jugo, namun mereka semua gagal. Hajime akhirnya mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan Hajime akhirnya bisa menghentikan Jugo. Bahkan Hajime membuat Jugo babak belur. Turnamen pun akhirnya dihentikan, karena sekarang arenanya telah hancur. Jugo juga terluka parah akibat dari serangan Hajime. Para tahanan sel 13 sangat marah ke Hajime, karena Hajime itu menyerang Jugo terlalu berlebihan. Akibat perbuatannya, Hajime juga dihukum. Hajime akan diskor selama 3 hari. 3 hari pun akhirnya berlalu. Hajime akhirnya bebas dari skorsnya. Jugo dan Musashi sekarang berada di sel tahanan khusus, di mana mereka hanya sendiri di kurungan. Di penjara itu, Musashi curhat panjang lebar ke Jugo. Inti dari curhatnya itu, kalau orang yang membuat Musashi jadi manusia api adalah orang yang sama dengan membuat Jugo menjadi seorang monster. Mereka berdua sekarang ingin balas dendam ke orang yang sama. Musashi juga bercerita kalau dia dulu difitnah, makanya sekarang si Musashi masuk penjara. Hajime dan Angsa juga mendengar curhat mereka berdua. Tetapi Hajime nggak langsung percaya dengan kata-kata dari penjahat, karena yang namanya penjahat tetap aja penjahat. Kemudian Hajime menemui Jugo secara personal. Di situ Jugo meminta ke Hajime untuk dibebaskan dari sel penjara individu, karena Jugo ini bosen nggak ada teman. Setelah ngemis-ngemis, akhirnya Hajime membebaskan Jugo. Kembali lagi ke masa lalu, di saat Hajime sedang diskors. Kepala penjara yang bernama Momoko menyuruh si monyet, si ayam, dan juga si angsa untuk secara bergantian menjadi pengawas sel 13. Di hari pertama, si angsa yang jadi pengawas. Angsa membawa Nico untuk cek ke dokter. Tetapi Rock dan Uno juga ikut karena mereka sedang gabut. Di tempat dokter, ada 2 cowok cantik yang sebelumnya dikalahkan oleh Uno. Kemudian dokter memberikan obat ke Nico, karena Nico sekarang terlalu kuat, sampai bisa Kamehameha. Makanya si Nico ini perlu di nerf. Di sana juga ada robot cantik yang memikat hati para pria. Di hari kedua, pengawas ayam yang mengawasi sel 13. Si ayam menyuruh mereka belajar, tetapi mereka beralasan kalau mereka masih sedih karena Jugo sakit. Bahkan mereka sampai membuat bantal yang bergambar Jugo. Karena itu, si ayam memberikan pelajaran yang ringan. Ayam menjelaskan tentang fasilitas di penjara Nanbaka. Ternyata di penjara itu ada mall, bioskop, bahkan juga tempat ski. Di hari ketiga, si monyet yang mengawasi sel 13. Ternyata di dalam sel, mereka sedang pura-pura tidur. Karena hari ini adalah jadwal latihan dengan Yamato. Mereka semua takut dengan latihan Yamato. Si ninja juga bersama dengan Yamato. Ternyata si ninja selama ini berlatih dengan Yamato, agar dia bisa sehebat Jugo. Kemudian Uno dan kawan-kawan berpura-pura mengatakan kalau Jugo telah tewas, agar mereka bisa menipu Yamato. Mereka pun melakukan bela sungkawa. Akhirnya Yamato sadar, dan mereka pun terpaksa latihan. Keesokan harinya, Jugo kembali ke sel 13. Dia meminta maaf ke teman-temannya. Teman-temannya sangat senang, karena mereka pertama kali melihat cara meminta maaf orang Jepang. Adegan berpindah di mana Rock akhirnya mendapatkan oven batu. Rock pamer makan pizza ke Liang, yang merupakan lawannya sebelumnya di turnamen. Ternyata pizzanya sangat enak. Bahkan semua orang di sana menyukainya. Yamato sampai makan pizza itu dengan nasi. Kali ini diperlihatkan masa lalu Rock saat dia jadi gangster dan masuk penjara.
Ternyata yang menyelamatkan Rock itu adalah Jugo. Jugo kasihan melihat Rock yang gak sanggup makan makanan di penjara. Berpindah ke tempatnya Nico, dia sedang diobati oleh Pak Dokter. Namun tiba-tiba, istrinya Pak Dokter yang bernama Bu Dokter muncul dan mengajak mereka ke time zone. Mereka semua bersenang-senang di sana. Terlebih lagi Nico. Dia sangat senang karena Nico ini adalah maniak game. Bahkan para tahanan dari sel lain juga ikut main di time zone itu. Musashi juga datang ke tempat itu. Dia meminta maaf ke Jugo dan teman-temannya karena Musashi ini ingin tobat. Kali ini diperlihatkan masa lalu Nico yang sedang direhabilitasi. Ternyata yang membebaskan Nico itu adalah Jugo. Adegan memperlihatkan si Angsa sedang mendengar curhatnya Musashi. Angsa jadi iba mendengar cerita itu. Dan Angsa memutuskan mencari orang yang membuat Musashi jadi seperti ini. Pada malam harinya, Jugo curhat ke Uno kalau dia ingin kabur lagi. Dan Jugo akhirnya sampai ke balkon penjara. Namun di sana, Jugo tiba-tiba bertemu dengan orang aneh. Orang aneh itu mengatakan kalau dia sangat mengenal Jugo. Jugo pun jadi marah dan orang aneh itu menyerang Jugo. Bahkan dia mengancam akan membunuh Jugo. Karena sedang terdesak, Jugo akhirnya mengeluarkan mode monsternya dan dia menyerang si orang aneh. Orang aneh itu mengaku kalau dia adalah elf. Si elf itu pun langsung kabur. Jugo juga kembali ke selnya. Pada malam besoknya, Jugo ingin kabur lagi. Namun teman-temannya Jugo menyadarinya dan mengikuti Jugo. Mereka akhirnya kabur bersama-sama. Dan tibalah di tempat terakhir, di mana mereka harus melawan Hajime. Jugo menjebak teman-temannya agar dia bisa buy one dengan Hajime. Jugo kali ini menggunakan mode monsternya. Mereka pun bertarung dengan sengit. Namun Hajime sedikit lebih unggul. Teman-teman Jugo meminta bantuan Seitaro agar mereka bisa menolong Jugo. Mereka mencoba menolong Jugo dan mereka akhirnya berhasil. Jugo pun menyerah dan dia kembali ke sel 13 untuk merencanakan taktik melarikan diri berikutnya. Dan akhirnya alur cerita anime Nanbaka selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.